Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya dimanapun Bapak Ibu berada. Pada hari ini kita akan membahas tentang sebuah isu yang sedang berkembang pada saat ini, yaitu tentang Merdeka Belajar. Nah, jadi topik yang akan kita angkat pada hari ini yaitu tentang pendidikan digital di tengah pandemi COVID-19. Nah, jadi dari topik besar itu kita akan bahas tentang media belajar bahasa Inggris SMP dalam pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Saya Iskandar Abdul Samad, SPDMA, dosen di FKIP Bahasa Inggris Universitas Syah Kuala. Saya menyelesaikan program S1 saya di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, dan S2 saya di Macquarie University di Sydney, Australia, dan PhD saya di University of New England, Armidale, Australia. Ada 4 hal yang akan kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang pengenalan tentang pandemi ini sendiri. Kemudian yang kedua adalah tentang social distancing. Yang ketiga yaitu tentang guru mengajar dengan aplikasi. Dan yang terakhir yaitu tentang peningkatan kompetensi guru. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa masa pandemi ini seakan memaksa kita itu untuk berhenti sejenak dan merenungkan kembali tentang esensi daripada kehidupan kita ini. Nah, mungkin pada masa biasa kita sibuk dengan pekerjaan kita di kantor maupun di tempat-tempat lain, tapi pada masa ini kita dipaksa untuk berada di rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Nah, akibat dari pandemi ini juga tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu sekalian. Nah, bahkan yang terjadi yang paling menakutkan yaitu kematian. Jadi kita selalu mengikuti update yang disampaikan oleh pihak komite COVID-19 ini, di mana setiap hari kita selalu mendengar tentang orang-orang yang terkena COVID, baik di dunia maupun di negara kita Indonesia. Nah, kalau kita lihat jumlah angka kematian manusia makin hari makin bertambah. Nah, tercatat sampai tanggal 15 Juli, hari Rabu kemarin, itu di dunia itu tercatat yang terinfeksi COVID-19 ini sebanyak 13.692.609 orang. Sementara yang meninggal itu mencapai 5.086.839 orang, dan yang sembuh 8.148.524 orang. Nah, bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia itu tercatat yang terinfeksi virus COVID-19 ini 80.094 orang. Dan yang meninggal 3.797 orang, dan yang sembuh 39.000. Jadi ini luar biasa angka yang terinfeksi terhadap virus 19 ini. Nah, jadi yang terkena virus ini itu tidak hanya masyarakat biasa saja, namun juga ya terkena pada tim medis dan juga pejabat-pejabat lainnya. Nah, pandemi virus 19 ini merupakan krisis pada seluruh sektor, baik itu sektor kesehatan, ekonomi, dan juga pendidikan. Nah, sebagai dosen, saya pada kesempatan ini akan fokus pada pembahasan pada sektor pendidikan
yang menitik beratkan pada proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, melihat fenomena yang terjadi yang sangat dahsyat ini, pemerintah juga tidak tinggal diam. Pemerintah di seluruh dunia dengan sangat cepat dan sangat sigap itu untuk menerapkan social distancing. Nah, di mana pada masa ini kita dianjurkan untuk melakukan self quarantine. Artinya kita tetap berada di rumah atau yang sering kita sebut yaitu work from home. Berkaitan dengan pandemi virus COVID-19 ini, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, 14 abad silam itu telah menganjurkan umatnya di seluruh dunia untuk melakukan isolasi diri dan tidak berbaur antara yang sakit dengan yang sehat. Nah, ini bisa kita dapatkan pada hadisnya yang berbunyi, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW juga mengingatkan ta'un atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu terjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Usama bin Zaid. Oleh karenanya, semua kita sudah sepatutnya untuk mengikuti anjuran pemerintah karena memang ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Nah, aktivitas inilah yang sekarang kita kenal dengan istilah social distancing, yakni suatu pembatasan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Caranya adalah dengan menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan juga selalu berada di rumah saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, atas dasar himbauan Presiden Republik Indonesia dan juga kebijakan Mendikbud RI, nah kita tetap bekerja, tapi bekerjanya dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah di rumah. Bapak Ibu sekalian, meskipun sekolah pada saat ini tutup, juga perguruan tinggi, itu bukan bermakna bahwa kita tidak melakukan aktivitas. Kita tetap melakukan aktivitas proses pembelajaran sebagaimana biasanya, namun hanya polanya saja yang berubah. Yang biasanya kita melakukan pola pembelajaran face-to-face di dalam kelas, namun pada saat pandemi ini kita menggunakan aplikasi. Nah, salah satunya adalah aplikasi yang sedang kita lakukan, yang kita gunakan sekarang, yaitu aplikasi Zoom. Ada berbagai jenis aplikasi yang sekarang sudah tersedia, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu Zoom yang kita sedang pakai sekarang, juga ada Google Classroom, juga ada YouTube, ada WhatsApp dan TVRI. Nah, jadi semua ini bisa kita gunakan untuk melakukan proses pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, memang tidak mudah dalam melakukan proses pengajaran masa pandemi ini. Bahkan sering kita dapatkan komplain dari pihak siswa. Adapun komplain yang terjadi di antara mereka, yang pertama yaitu mereka beranggapan bahwa mereka mendapatkan banyak tugas dari kita sebagai pendidik. Kemudian juga yang dialami oleh para siswa dan juga pada wali murid, yaitu keterbatasan akses internet. Nah, mungkin kalau kita yang berada di kota, akses internet relatif lebih kuat, namun
jika ada siswa kita atau mahasiswa kita yang berada di daerah yang pedalaman, maka ini menjadi sebuah kendala bagi mereka. Nah, kemudian komplain yang ketiga yaitu keterbatasan memori gadget. Jadi tidak semua siswa kita, wali murid kita memiliki gadget atau handphone yang memiliki memori yang besar. Dan juga keterbatasan jumlah gadget. Mungkin di dalam satu keluarga ada anaknya 5-7, sementara gadgetnya itu tidak sampai dengan jumlah siswanya, jumlah anaknya, maka ini juga menjadi kendala-kendala yang dialami oleh siswa kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, mengetahui tentang hal tersebut, pemerintah kita juga tidak tinggal diam. Pihak kementerian, Kemendikbud, mereka memberikan instruksi kepada sekolah untuk dapat menggunakan dana BOS. Nah, jadi dana BOS ini dapat digunakan untuk beli pulsa, baik untuk siswa maupun guru. Bapak Ibu sekalian, jadi COVID-19 ini erat kaitannya dengan literasi baru. Jadi COVID-19 ini telah membuktikan betapa kemampuan manusia untuk menguasai literasi baru atau yang dinamakan dengan 4.0 gitu ya, sangat dibutuhkan. Nah, peneliti yang bernama Joseph Aoun itu berpendapat bahwa gerakan literasi baru ini terfokus pada 3 literasi utama. Yang pertama yaitu literasi digital. Yang kedua yaitu literasi teknologi, dan yang ketiga yaitu literasi manusia. Nah, 3 keterampilan ini sebenarnya ini adalah menyempurnakan literasi lama yang dulunya itu hanya terfokus pada kemampuan untuk membaca, berhitung, gitu ya. Nah, tapi sekarang lebih daripada itu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru? Nah, yang pertama yaitu memberikan training IT kepada guru. Nah, jadi tidak semua guru menguasai IT, khususnya guru-guru yang senior, maka guru-guru ini perlu diberikan training IT yang khusus. Kemudian juga yang kedua, pemerintah juga bisa memberikan dana hibah riset yang berhubungan dengan teknologi pendidikan. Nah, dengan adanya dana hibah riset ini, maka dapat dipastikan bahwa para guru ini mampu untuk melakukan berbagai inovasi, menciptakan berbagai kreativitas untuk menyukseskan pembelajaran secara online. Nah, dengan berbagai inovasi ini, jelas tujuannya untuk membuat proses pembelajaran dapat dilakukan secara nyaman dan menyenangkan. Demikian sebagai gambaran awal, sebagai pembuka pada acara kita ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.